Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau sharing atau kita mau sampaikan ya pembahasan tentang aturan alih daya, terus kemudian aturan waktu kerja dan pengupahan menurut PP 35 tahun 2021 dan PP 36 tahun 2021. Nah, pembahasan atau sharing yang kami lakukan kali ini tidak mengupas detail tentang alih daya, waktu kerja, dan pengupahan. Kita hanya coba sampaikan secara garis besar perubahan aturan yang sudah ada sebagaimana diubah oleh PP 35 dan PP 36 ini ya. Kita langsung masuk ke materi ya. Nah, untuk membedakan dulu, jadi alih daya dan waktu kerja itu diaturnya di PP 35 tahun 2021, sedangkan untuk aturan pengupahan itu diatur di PP 36 tahun 2021. Ya, jadi ada dua sumber hukum yang berbeda ya. Nah, kemudian kita bahas dulu yang alih daya. Nah, alih daya ini sayangnya tidak diatur terlalu banyak ya di PP 35 tahun 2021, hanya diatur sebanyak 3 pasal, yaitu ada di pasal 18 sampai dengan 20 saja. Nah, yang diatur yang pertama adalah terkait dengan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan alih daya itu bisa lewat PKWT maupun PKWTT. Nah, hanya saja di sini disyaratkan harus dilakukan secara tertulis, baik PKWT maupun PKWTT. Ya, saya pikir ini bagus untuk apa ya? Untuk menjamin hubungan kerja secara jelas antara pekerja dan perusahaan alih daya tersebut. Nah, kemudian perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Nah, ini pasti ya, karena kan hubungan kerjanya dengan perusahaan alih daya. Jadi baik perlindungan terkait dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan alih daya. Nah, ini ada satu lagi ketentuan yang cukup menarik ya. Apabila perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja PKWT ya atau pegawai kontrak lah ya, gampangnya seperti itu, maka perjanjian kerjanya harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaan masih ada. Nah, jadi gini seperti ini. Jadi katakanlah saya adalah eh, pegawai alih daya yang ditempatkan di suatu perusahaan selama katakanlah 2 tahun. Nah, vendor itu atau perusahaan saya, perusahaan tempat saya bekerja, memiliki kontrak 2 tahun dengan pemberi kerja. Maka saya ditempatkan di situ selama 2 tahun. Nah, ternyata dalam 1 tahun berjalan, perusahaan saya tiba-tiba bangkrut atau pilot. Atau mungkin atau sebab lainnya lah, sehingga kontraknya harus diputus. Nah, maka si pemberi kerja itu kan pasti mencari pengganti dari tempat saya bekerja atau vendornya. Nah, disinilah harus ada perlindungan bagi pekerjanya. Nah, kalau pekerjanya tadi adalah PKWT, maka dia harus dilindungi. Katakanlah terjadi pergantian perusahaan alih daya. Jadi selama 1 tahun sisanya itu harus dilindungi. Nah, dilindungi ini kalau saya baca atau saya coba tafsir ya, itu adalah dia beralih nih dari katakanlah bekerja di vendor A yang awalnya 2 tahun terus kemudian di tengah jalan tadi mengalami putus kontrak, kemudian dialihkan ke vendor B. Ya. Cuman di sini yang perlu dikritisi adalah yang pertama apakah ya semudah itu mengalihkan pekerja? Artinya kalau saya sebagai vendor B, apakah saya juga mau menerima pekerja dari vendor A? Karena apa? Karena bisa jadi hak dan kewajibannya, terus kemudian budaya kerjanya, culture-nya, dan sebagainya berbeda dari vendor A ke vendor B. Katakanlah setuju nih, apakah juga nanti pekerja itu akan terus bisa bekerja di vendor B seperti itu. Nah, itu ada sedikit kekhawatiran mengenai aturan ini. Apakah aturan ini bisa berjalan dengan efektif atau tidak? Nah, tetapi ya nanti kita lihat aja di lapangan seperti apa, apakah muncul permasalahan sampai menimbulkan gugatan atau tidak, ya. Nah, kemudian eh, aturan lainnya adalah perusahaan alih daya diwajibkan berbentuk badan hukum
dan memperoleh izin dari pemerintah pusat atau sesuai dengan ketentuan berlaku lah ya. Nah, ini yang agak baru ya. Jadi alih daya sekarang semuanya wajib badan hukum. Nah, cuman di sini juga enak. Sepertinya Undang-Undang Cipta Kerja kan membuat mudah mekanisme perizinan badan hukum. Ya, jadi ini inline lah ya sebenarnya sama dengan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang lain yang terkait dengan perizinan. Nah, kemudian kita mau bahas waktu kerja. Nah, waktu kerja ini yang baru menurut saya adalah waktu kerja untuk sektor tertentu. Ini memiliki karakteristik ya. Sektor tertentu itu adalah sektor yang bisa menyimpangi waktu kerja secara normal. Nah, waktu kerja secara normal itu kan dibedakan ada dua. Yang pertama adalah 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kedua adalah 5 hari kerja dalam 1 minggu. Itu sektor yang normal. Nah, sektor tertentu ini bisa menyimpangi waktu kerja sektor normal tersebut. Tapi ada karakteristiknya. Yang pertama adalah penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam dalam 1 hari atau kurang dari 35 jam dalam 1 minggu. Kemudian waktu kerjanya fleksibel dan pekerjaan bisa dilakukan di mana saja atau tidak harus stay pada lokasi kerja. Seperti itu ya. Nah, yang menarik lagi adalah lembur ya, lembur. Nah, lembur ini ada perubahan waktu lembur. Kalau dulu awalnya adalah 3 jam, nah sekarang menjadi 4 jam. Ya. Dulu 3 jam sehari, sekarang 4 jam sehari, dan 18 jam dalam 1 minggu. Nah, ini yang menarik lah ya, artinya pemerintah sepertinya ingin meningkatkan produktivitas pekerja. Cuman apakah dengan cara lembur ini menjadi efektif atau efisien, ya kita akan lihat lah ya, nanti prakteknya di lapangan seperti apa. Nah, selanjutnya upah lembur dapat dikecualikan untuk golongan tertentu. Ya, artinya tidak semua pegawai itu berhak dapat lembur, tapi itu semua harus diatur di peraturan perusahaan atau PKP. Contoh, katakanlah Anda bekerja sebagai katakanlah supervisor atau manajer atau katakanlah yang sudah level tinggi lah, itu bisa dikecualikan untuk tidak mendapatkan lembur. Ya, upahnya ya yang dikecualikan ya, bukan jam kerja lemburnya. Jadi dia tetap bisa kerjanya overtime, tetap bisa lembur, tapi nggak dapat upah. Karena bisa jadi sudah terkompensasi dari besarnya gaji dan tunjangan di jabatan yang tinggi itu. Nah, selanjutnya ini yang penting juga. Jadi ini sebenarnya sudah ada di aturan yang sebelumnya, baik di PP 78 maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi pelaksanaan lembur harus ada perintah dari pemberi kerja, ya, dan juga harus ada persetujuan dari pekerja secara tertulis dan atau media digital. Nah, tinggal nanti mekanismenya yang diatur. Jadi ini supaya apa? Supaya jelas jaminan katakanlah nih Anda disuruh lembur tapi tidak ada perintah secara jelas dari pemberi kerja. Jadi Anda katakanlah pulangnya yang awalnya jam 5, pulang jam 8 malam. Nah, pulang jam 8 malam, Anda pulang sampai rumah, amit-amit ada kecelakaan. Nah, itu biasanya jadi sengketa tuh. Karena apa? Karena tidak langsung pulang kerja. Dianggapnya seperti itu. Tapi kalau ada perintah kerja lembur, bahwa benar dia harus lembur menyelesaikan pekerjaannya, terus pulang jam 8, amit-amit katakanlah ada nanti kecelakaan, itu masih bisa tercover. Jadi hal seperti itu untuk melindungi pekerja sendiri ya, adanya perintah dan secara tertulis tadi. Itu salah satu contoh kecil saja. Nah, kemudian ya ini pasti ya, kewajiban pengusaha atas pekerjaan lembur, satu, membayar upah lembur. Nah, ini juga ini saya menemui beberapa praktek ya di industri-industri tertentu itu upah lemburnya itu tidak dibayarkan sebagaimana mestinya. Nah, itu sebenarnya pekerja bisa menuntut atau meminta supaya pengusaha atau pemberi kerja membayarkan. Dan itu jelas kok ada aturannya secara undang-undang maupun secara peraturan pelaksananya. Yang kedua, memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya ya. Nah, yang ketiga ini kadang ada beberapa praktek yang berbeda. Jadi memberi makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih.
Kadang ada yang pengen gampangnya saja, sudahlah itu diganti dalam bentuk uang. Nah, cuman sepertinya dari PP ini tidak memperbolehkan hal tersebut. Jadi harus tetap dalam bentuk makanan dan minuman, seperti itu ya. Nah, upah lembur. Nah, ini menarik ya, upah lembur. Nah, yang pertama ini lembur di hari kerja normal ya. Katakanlah Anda kerjanya Senin sampai Jumat, berarti hari kerja normal Senin sampai Jumat. 1 jam pertama 1,5 kali upah per jam, 1 jam selanjutnya dan kelipatannya 2 kali. Nah, kemudian kalau lemburnya dilakukan pada hari libur resmi atau libur mingguan, jadi di hari Sabtu atau Minggu kalau 5 hari kerja ya. Nah, maka kalau untuk perusahaan yang 6 hari kerja, 1 jam pertama sampai jam ke-7 itu dibayarkannya hanya 2 kali upah 1 jam, ya. Kemudian jam ke-8 dia dapat 3 kali upah. Kemudian jam ke-9 4 kali, jam ke-10 4 kali, jam ke-11 4 kali. Ya, begitu cara membacanya. Bukan dari jam 9 sampai ke jam ke-11 4 kali. Ya, karena kalau jam 9 sampai jam 11 4 kali, bahasanya harusnya jam ke-9 sampai dengan ke-11. Tapi di PP-nya itu bahasanya tidak seperti itu. Nah, kemudian jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, maka jam pertama sampai jam ke-5 2 kali, jam ke-6 3 kali, jam ke-7 8 dan 9 4 kali. Ya. Kemudian ini adalah upah untuk perusahaan dengan waktu kerja 5 hari dalam 1 minggu ya. Dapat kalian lihat sendiri ya, 1 jam pertama sampai jam ke-8 2 kali, jam ke-9 3 kali upah sejam, jam ke-10 4 kali, jam ke-11 4 kali, dan jam ke-12 4 kali dalam 1 jam. Nah, rumusnya juga masih sama, tidak ada yang berubah, jadi menghitung upah per jamnya adalah 1:173 kali 1 upah 1 bulan. Jadi ini masih sama, tidak ada perubahan. Ya. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah mengenai istirahat panjang. Nah, itu diatur sesuai PK, PP, atau PKP. Kalau dulu ada istirahat panjang diatur di Undang-Undang 13, setiap tahun saya lupa ya, tahun ke-6 atau berapa itu mendapat istirahat panjang. Saya lupa detailnya. Nah, tapi sekarang diserahkan oleh kesepakatan pekerja dan pemberi kerja. Nah, ini lebih fleksibel saya pikir ya. Cuman mudah-mudahan juga tidak mengurangi hak pekerja lah dari kondisi existing yang sudah ada. Nah, kemudian pengupahan. Nah, pengupahan ini diatur di PP 36 ya. Nah, saya hanya menyampaikan mungkin yang menurut saya garis besarnya saja. Tidak semuanya secara detail di PP 36 saya masukkan di materi ini ya. Nah, yang pertama THR wajib dibayar ya, H-7 sebelum hari raya. Kenapa? Karena ini menjadi patokan. Kalau sebelumnya pembayaran THR itu selalu dari Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan keputusan atau kemen atau permen. Nah, sekarang sudah dimasukkan dalam PP sehingga ini sudah definitif. Jadi nggak perlu diotak-atik lagi. Nah, kemudian upah per jam. Nah, ada bahasa upah per jam di sini ya. Meskipun di aturan yang sebelumnya juga ada, tapi di sini diatur cukup detail mengenai mekanisme perhitungannya. Nah, upah per jam itu di sini hanya untuk pekerja paruh waktu ya, syaratnya itu. Yang kedua, dibayarkan sesuai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Dan kemudian tidak boleh lebih rendah dari formula upah per jam. Nah, formulanya seperti apa? Formulanya adalah upah selama 1 bulan dibagi 126. Seperti itu ya. Nah, kemudian upah harian ya. Nah, upah harian ini saya pikir masih sama dengan aturan sebelumnya. Kalau Anda kerjanya 6 hari dalam 1 minggu, pembaginya adalah 25. Kalau 5 hari dalam 1 minggu, pembaginya adalah 21. Nah, kemudian ini yang penting sebenarnya ini sudah ada ya di beberapa Permenaker atau di aturan sebelumnya, pengusaha wajib memiliki atau mempunyai struktur dan skala upah. Nah, ini yang saya perhatikan, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum memiliki struktur dan skala upah. Sehingga saya pikir pekerja maupun serikat pekerja juga harus meminta
pemberi kerja atau pengusaha untuk membuat struktur dan skala upah. Untuk apa? Tentu saja satu, untuk kejelasan upah. Ya, satu kejelasan upah untuk layar jabatan-jabatan tertentu. Yang kedua, untuk jenjang karir atau memotivasi. Ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir, sebenarnya kepada pengusaha itu di Permenaker itu sudah ada tata cara atau cara membuatnya dengan cara yang simple maupun cara yang cukup kompleks ya. Nah, jadi itu tinggal diikutin saja. Bahkan di Permenaker itu sudah cukup bagus ya. Kalau saya ingat ya, saya lupa nomornya, tapi yang saya baca, saya ingat itu dia sudah menampilkan contoh sangat detail, bahkan ada step by stepnya untuk Microsoft Excel. Nah, jadi bisa diambil dari situ sebenarnya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya pengusaha nggak punya struktur dan skala upah. Nah, kemudian yang menarik di pengupahan adalah upah minimum. Yang pertama, upah sektoral kita nggak temukan lagi pengertian atau bahasanya di PP 36. Artinya secara jelas upah sektoral akan menjadi hilang. Ya, jadi nggak ada lagi upah sektoral untuk perbankan, industri minyak, industri kontraktor dan lain sebagainya lah. Nggak ada lagi. Yang ada hanya UMP dan UMK. Nah, UMP sendiri ditetapkan oleh gubernur setiap tanggal 21 pada tahun berjalan ya untuk upah tahun depannya. Seperti itu. Nah, kemudian UMP itu kalau setelah nanti dihitung terus kemudian hasilnya di bawah UMP berjalan, maka yang dipakai adalah UMP berjalan. Loh, apa bisa UMP perhitungan itu di bawah UMP berjalan? Jawabannya bisa, karena komponen UMP sekarang menggunakan kalau nggak salah pertumbuhan ekonomi ya, berkaitannya dengan ekonomi. Jadi sangat mungkin UMP itu berada di bawah UMP yang berjalan, seperti itu. Nah, tapi kita nggak mau bahas detail atau kita nggak akan bahas detail cara perhitungannya, itu nanti mungkin akan saya sediakan tersendiri karena cukup kompleks, jadi harus dipahami dalam suatu pembahasan tersendiri lah, intinya seperti itu. Nah, kemudian untuk UMK, jadi UMK ini bisa dibuat atau bisa ditentukan, tapi ada syaratnya ya. Jadi gubernur tidak bisa serta-merta membuat UMP atau UMK kayak sekarang atau zaman sebelumnya. Jadi dia harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Yang pertama adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kota atau kabupaten yang mau ditentukan UMP-nya selama 3 tahun terakhir dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi pada periode yang sama harus lebih tinggi. Ya, nggak boleh lebih rendah di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi. Atau kalau nggak bisa pakai syarat ini, ada syarat yang lain, yaitu nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten kota terakhir pada periode yang sama selama 3 tahun terakhir harus selalu positif dan lebih tinggi di atas nilai provinsi. Nah, jadi kalau inflasinya 2%, pertumbuhan ekonomi cuma 1%, nggak akan ada tuh UMK-nya. Pakainya UMP seperti itu. Jadi memang kalau melihat ini sepertinya harusnya pengusaha itu memacu atau pekerja itu memacu tingkat pertumbuhan ekonomi supaya muncul UMK-UMK yang di atas provinsi. Jadi kayak Jawa Barat tuh contoh. Jawa Barat itu UMP Jawa Barat itu bisa lebih rendah dibandingkan UMK Karawang atau Bekasi kalau saya nggak lupa. Jadi UMK Karawang itu tinggi tuh. Tapi UMP-nya Jawa Barat di bawah UMK Karawang. Kenapa ya? Mungkin karena pertumbuhan ekonomi di Karawang itu lebih tinggi dibandingkan secara provinsi Jawa Barat. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya upah pada usaha mikro dan kecil. Nah, ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan ketentuan. Nah, ini special case ya untuk usaha mikro dan kecil. Yang pertama syaratnya minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. Nah, ini tentu saja pemerintah sekali lagi harus
bisa menyampaikan data-data seperti ini kepada pelaku usaha mikro dan kecil, ya. Karena banyak sekali pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak tahu data ini. Jadi ini PR pemerintah. Jangan jangan menyalahkan serta-merta usaha kecil dan mikro jika dia membayar pegawainya tidak sesuai dengan aturan ini. Tapi harus ditanya dulu, jangan-jangan nggak paham nih pelaku usaha mikro dan kecil aturan ini, satu. Rata-rata konsumsi itu apa sih? Jangan-jangan nggak tahu. Garis kemiskinan itu berapa sih? Jangan-jangan nggak tahu. Nah, itu yang PR pemerintah ya. Nah, kemudian, nah, usaha mikro dan kecil yang dikecualikan atas ketentuan minimum wajib mempertimbangkan mengandalkan sumber daya tradisional, tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan padat modal. Nah, ini saya juga kurang terlalu paham maksud dari ketentuan inilah ya, nanti biar mungkin ada penjelasan dari Kementerian Tenaga Kerja seperti apa. Nah, kemudian diatur lagi terkait dengan pilot ya. Kalau pilot, perusahaan dipilotkan dan udah inkrah, maka upah ya, didahulukan dibandingkan pembayaran ke kreditur yang lain. Tetapi hak-hak lain itu seperti bisa jadi cuti, atau lembur, atau mungkin THR, itu dibayarkan setelah pembayaran kreditur preference atau kreditur yang memegang jaminan kebendaan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah apabila uang yang disediakan pengusaha untuk membayar upah disita oleh pengadilan, katakanlah disita karena suatu permasalahan ya, katakanlah uangnya berasal dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang dan sebagainya lah ya. Nah, tapi itu disiapkan untuk bayar upah pegawai. Maka yang bisa disita hanya 20% dari jumlah upah yang dibayarkan. Ya, 80%-nya harus tidak boleh disita. Nah, itu tadi sekelumit aturan ya, sekelumit perubahan mengenai aturan alih daya, kemudian aturan waktu kerja dan pengupahan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.